Kita kecewa, tapi tidak ada pemain yang ingin kalah. Pemain lebih kecewa. Selamat menjalani hari jiwa-jiwa yang bersedih karena timnas Indonesia menutup kesempatannya berlaga di Piala Dunia. Terlepas dari drama wasit, gak ada VAR sama sekali, keputusan absurd, dan Irak yang terlalu banyak acting, ada hal yang tidak bisa dibantah, kita mesti berbenah. Dan timnas Indonesia sudah berjuang sebaik dan sehormat-hormatnya. Beri penghormatan kawan, mereka yang jauh lebih sedih, mereka yang jauh lebih letih dibanding kita. Mereka bukan kalah tanpa perlawanan, mereka kalah dengan kepala tegak, dengan keringat, dengan air mata. Kita ikut sedih merasakan kesedihan Jay sebagai kapten, menenangkan penonton yang melempar ke dalam lapangan, dan begitu tegas memprotes keputusan wasit yang kontroversi. Tapi apa daya, mungkin belum waktunya. Sudah cukup luar biasa kita bisa melangkah sejauh ini. Sekali lagi kita sedih, kita cukup putus asa. Tapi kali ini izinkan kita memberikan dukungan penuh ke seluruh pemain. Tegakkan kepalamu, terima kasih telah membanggakan Indonesia dengan kerja keras kalian. Sudah saatnya semua dievaluasi dari strategi Patrick, keputusan PSSI. Karena kalau kita mau maju, kita tak bisa hanya mengandalkan semangat. Kita butuh sistem, disiplin, dan keberanian untuk berubah. Kalian sudah menempatkan Indonesia di hati jutaan orang, dan percayalah, bangsa ini tidak akan selesai mendukung perjuangan keras di lapangan. Terima kasih karena sudah membanggakan Indonesia. Kita semua berduka kok Indonesia nggak lolos Piala Dunia. Tapi abis ini jangan percaya lagi ya kalau ada yang bilang sepak bola jangan dicampur adukin sama politik. Toh ketumnya aja kampanye pilpres bawa bola. Kanjuruhan nggak beres-beres. Tragedi terbesar kedua loh dalam sejarah sepak bola dunia, tapi nggak pernah dianggap serius. Liga Indonesia masih jauh dari berkualitas. Mafia bola di mana-mana, isinya politisi lagi, aparat lagi, oligarki lagi. Ketum PSSI-nya aja rangkap jabatan sama Menpora. Kalau sekarang Menpora pengen manggil ketum PSSI buat evaluasi, gimana coba ceritanya? Coba jelasin ke gue, gimana? Udahlah, everything is political kok. Sesimpel digantinya STY di tengah-tengah kompetisi jadi Patrick Kluivert aja adalah bagian dari political will. Ego pemimpin federasinya. Apalagi hal yang fundamental. Perbaikan liga, kesejahteraan pemain, kesejahteraan klub, pemberantasan mafia bola, politisi-politisi aparat gak intervensi pertandingan, apalagi kekerasan dalam dunia sepak bola kayak Kanjuruhan, yang sampai sekarang korban gak dapat keadilan, itu juga bagian politik, fundamental. Di Jepang, di Belgia, mereka punya blueprint sepak bolanya mau kemana secara besar, makanya mereka bisa dicontoh oleh dunia. Kalau di kita kan negara, federasi, politisinya pengennya instan, pengennya motong proses, pengennya cepat viral, dapat achievement biar jadi elektabilitasnya nggak akan kemana-mana. Siapa sih yang nggak pengen lambang negara ini ada dalam panggung Piala Dunia? Pasti semua pengen. Tapi gue nggak mau ngelihat bangsa gue, negara gue ada dalam panggung itu kalau kita bahkan nggak bisa menghargai hak dasar hidup. Kanjuruhan dan berbagai hal lainnya belum selesai. Liga gak difokusin dari junior sampai senior. Gak bangga gue melihat negara gue ada di panggung Piala Dunia. Kalau di negara kita sendiri, kita belum menyelesaikan apapun. Jangan mau teman-teman. Biarkan kekalahan kita, duga kita jadi proses. Jadi evaluasi buat PSSI dan juga buat politisi-politisi sekitarnya. Bukan soal kalah, tapi soal siapa yang bikin kita jatuh. Di dunia sepak bola yang berisik, semua orang pengen jadi ahli taktik, tapi cuma sedikit yang bener-bener ngerti. Fondasi nggak bisa dibangun satu malam. Coach Sinteyong datang bukan buat cari pujian, tapi buat ninggalin warisan, disiplin, mental baja, rasa percaya diri. Dia nggak janji juara, tapi dia buktiin kalau Indonesia bisa bersaing dari babak 1, ronde 2, sampai akhirnya tembus ronde 3. Itu bukan keberuntungan, itu kerja keras selama 3 tahun. Ya, terima kasih Coach Sinteyong. Terima kasih juga buat Bu Petisa dan Pak Iwan Bule yang dulu percaya sama visi ini sebelum semuanya berubah karena ego segelintir orang. Dan ya, semua ini mulai hancur saat Erick Thohir memutuskan buat ganti nakoda di tengah badai. Patrick Kluivert datang bukan salah dia, tapi waktunya salah teman-teman. Taktik juga nggak nyatu, formasi berantakan, pemain kayak nggak tahu mau main apa. Dan hasilnya ya ini dia, gugur di ronde 4. Gagal bukan karena kurang kualitas, tapi karena kebijakan yang terlalu percaya diri. Jadi kalau sekarang publik kecewa, itu bukan benci timnas, tapi kecewa sama keputusan yang ngebuang semua pondasi yang udah dibangun susah payah. Dan buat Bung Toel, buat para pundit Indonesia yang dulu nyinyir minta Sinteyong out, ya ini hasilnya. Sinteyong out, tapi mimpi kita juga ikut out. Kami lebih memilih gagal bersama Coach Sinteyong daripada kalah bersama kebijakan yang sombong.